saya Timar Ramadhani dengan NIM 22010720033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari kafalah. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kafalah? Nah, untuk kafalah itu sendiri terdapat banyak padanan kata, yaitu bisa damanah, hamalah, dan za'amah. Nah, kafalah itu sendiri adalah penjamin. Nah, untuk orang yang menjamin itu dinamakan kafil, kabil, zaim, dan sobir. Nah, pengertian dari kafalah itu apa sih? Kafalah adalah suatu kegiatan di mana memasukkan tanggung jawab seorang ke tanggung jawab orang lain dengan dalam suatu tuntutan umum. Nah, dengan kata lain, kafalah itu adalah melibatkan seseorang untuk ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang melibatkan hutang, harta, ataupun nyawa. Nah, menurut mazhab yang tadi itu menurut mazhab Hanafi. Nah, bagaimana jika dengan menurut mazhab Maliki? Nah, menurut mazhab Maliki juga sama, namun bedanya kalau di mazhab Hanafi tadi pihak yang menjamin itu tidak dianggap berhutang. Sedangkan di mazhab Maliki, pihak penjamin itu dianggap sama-sama berhutang. Jadi itu bedanya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Filita Abdi Pertiwi dengan NIM 22010720072. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rukun kafalah. Rukun kafalah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pihak penjamin, pihak yang dijamin, objek penjaminan, dan ijab kabul. Rukun kafalah menurut Imam Abu Hanifah yaitu ijab dari penjamin dan kabul dari pihak yang berpiutang. Sedangkan rukun kafalah menurut Abu Yusuf dan ulama fikih itu hanya ijab dari penjamin. Nah, rukun kafalah menurut sebagian besar ulama Zuhaili BMI yang pertama, penjamin yaitu orang yang tidak cacat muamalahnya secara hukum, maka anak-anak dan orang idiot tidak sah. Yang kedua, barang yang dijamin atau hutang sesuatu yang boleh diganti dengan sejenisnya secara hukum, yaitu hutang atau benda selain uang yang merupakan harta, jadi tidak boleh nyawa atau anggota badan dalam qisas dan hudud. Yang ketiga, pihak yang dijamin ialah orang yang dituntut atau yang berhutang baik hidup atau sudah mati. Yang keempat, sihat akad ijab dari penjamin. Yang kelima, menurut mazhab Syafi'i, pemilik hutang atau orang yang berpiutang atau berhak menerima pembayaran piutang. Selanjutnya, jaminan halal dalam Islam dengan menurut syarat-syarat tertentu, yaitu menurut Zuhaili BMI, yaitu yang pertama, penjamin harus orang atau pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, orang yang dijamin tidak dikenakan syarat-syarat tersebut di atas. Yang ketiga, jika yang dijamin itu satu orang, maka penjamin harus mengenali orang itu. Dan jika yang dijamin itu orang atau hutang, maka tidak dikenakan syarat seperti tadi. Yang keempat, dalam jaminan atas harta disyaratkan atau diharuskan bahwa barang yang dijamin itu menjadi tanggung jawab orang yang dijamin untuk menggantinya. Baiklah, saya Ulfi Rahmelia akan menjelaskan jenis-jenis kafalah. Menurut Antonio 2001, ada 5 jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs. Kafalah bin nafs adalah suatu akad di mana seseorang memberikan jaminan atas dirinya sendiri. Contohnya saja dalam konteks perbankan, kafalah bin nafs ini terjadi ketika seseorang nasabah mendapatkan pembiayaan dengan jaminan atas nama baiknya sendiri. Meskipun bank tidak memiliki barang jaminan secara fisik, mereka mengandalkan tokoh tersebut untuk membayar jika nasabah mengalami kesulitan. Yang kedua, kafalah bilmal. Kafalah bilmal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bank sering menggunakan bentuk ini untuk memberikan jaminan kepada nasabah dengan imbalan fee tertentu. Kafalah bilmal dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti jaminan uang muka atau advance payment bonds, lalu jaminan pembayaran payment bonds, jaminan pengembalian barang yang disewa, dan kafalah bilmal ini akan berakhir ketika utang telah dilunasi oleh pihak penjamin atau pihak yang dijamin. Yang ketiga, kafalah bitaslim.
Kafalah bitaslim adalah jenis jaminan yang digunakan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa setelah masa sewa berakhir. Bank dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan penyewa atau leasing company untuk memberikan jaminan ini kepada nasabahnya. Dengan bank meminta deposit atau tabungan dari nasabah dan membebankan biaya jasa atau fee atas layanan ini. Yang keempat, kafalah al-munajazah. Kafalah al-munajazah merupakan jaminan mutlak yang tidak terbatas oleh jangka waktu atau tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah performance bonds atau jaminan prestasi yang sering digunakan di perbankan. Yang kelima, kafalah al-mu'allaqah. Kafalah al-mu'allaqah adalah penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, yaitu jaminan yang terbatas oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu, baik dalam industri, perbankan maupun asuransi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sivalia Zafira dari kelas 3A D3 Akuntansi dengan NIM 220107-2003. Nah, di sini saya akan membahas tentang ketentuan kafalah. Dewan Syariah Nasional menetapkan tentang wakalah sebagaimana tercantum dalam Dewan Syariah Nasional nomor 11 garing DSN MUI garing 4 tahun 2004 tentang tertanggal 13 April tahun 2000. Fatwa 2006. Yang pertama yaitu pernyataan ijab dan kabul. Harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau yang disebut dengan akad. Dalam akad kafalah ini, penjamin dapat menerima imbalan atau yang disebut dengan fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang kedua yaitu ada pihak penjamin atau yang kita sebut dengan kafil, mempunyai syarat. Yang pertama yaitu balik dan juga dewasa dan juga berakal sehat. Yang kedua penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang selanjutnya ada pihak orang yang berutang atau yang disebut dengan ashil atau makful anhu, yang mempunyai syarat. Yang pertama yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya atau yang disebut dengan piutang kepada pinjaman. Yang kedua dikenal oleh pinjaman. Dan selanjutnya ada pihak yang berutang atau yang kita sebut dengan makful lahu, mempunyai syarat, diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat. Selanjutnya itu objek penjamin atau yang disebut dengan makful bihi, merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau disebut dengan lazim yang tidak mungkin dihapuskan kecuali yang tidak mungkin harus dihapuskan kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. Nah, sampai di situ saya menjelaskan tentang ketentuan dari kafalah. Perkenalkan, nama saya Nadia Duputri Aryani dengan NIM 2201072024 dengan nomor absen 16. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kafalah dalam bank syariah. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjalin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini. Dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPBS tanggal 7 Oktober tahun 2008
Perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah dijelaskan bank garansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Yang kedua yaitu akad kafalah. Transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung atau disebut dengan makful labu untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau makful anbun atau asbil. Yang ketiga yaitu fitur mekanisme. Fitur mekanisme ini ada beberapa bagian. Yang A yaitu bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak yang ketiga. Yang B, kontrak atau akad. Jaminan membuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu objek penjamin. Harus yang pertama yaitu merupakan kewajiban pihak atau orang yang meminta jaminan. Yang kedua, jelas nilai jumlah dan spesifikasinya, termasuk jangka waktu penjaminan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariah atau tidak diharamkan. Selanjutnya yaitu yang D, bank memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Dan selanjutnya yaitu yang E, bank dapat meminta jaminan berupa cash kolateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai produk yang menggunakan akad kafalah. Yang pertama yaitu ada letter of credit. Nah, dalam letter of credit ini ditentukan dalam fatwa DSN Nasional nomor 57 DSN MUI nomor 5 tahun 2007. Nah, adapun kafalah yang dimaksud dalam fatwa ini merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau disebut dengan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau yang disebut dengan makful anhu anhil. Nah, adapun akad kafalah bil ujrah merupakan transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah berdasarkan akad kafalah, dan atas jasa tersebut lembaga keuangan syariah ini membolehkan fee atau yang disebut dengan ujrah. Adapun mekanisme dalam akad ini, bank bertindak sebagai wakil dan pemberi pinjaman atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran. Nah, adapun objek pinjamannya harus merupakan kewajiban importir dan jelas nilai dan spesifikasinya seperti mata uang yang digunakan dan waktu pembayarannya. Dan ini tidak bertentangan dengan syariah atau tidak diharamkan. Nah, bank tersebut akan memperoleh fee atau ujroh yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk persentase. Nah, importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Nah, jika importir tidak memiliki dana yang cukup, maka bank dapat memberikan dana talangan atau disebut dengan qard kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Nah, bank dapat bertindak sebagai sahibul mal yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. Selanjutnya ada yaitu perjaminan syariah. Nah, yang dimaksud dengan perjaminan syariah merupakan perjaminan antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa nomor 74 DSN MUI nomor 1 tahun 2009. Imbal jasa kafalah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk menjamin pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, adapun ta'wid merupakan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Nah, ini akan, jika terlambat nanti akan mendapatkan denda pembayaran yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban dan akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Nah, adapun hukum perjaminan syariah ini dibolehkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa ini. Nah, adapun ketentuan untuk akadnya
Untuk kafalah bil ujrah, yaitu objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar yang timbul dari transaksi syariah dan hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Nah, untuk pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Nah, besaran fee ini harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan, dan kafalah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak. Nah, adapun batasannya yaitu untuk ketentuan takwid dan denda. Takwid tersendiri dan denda atau ta'zir itu telah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 43 nomor 7 2004 tentang ganti rugi. Dan begitu juga dengan ta'zir yang telah ditentukan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 43 DSN MUI nomor 7 2004 tentang ganti rugi. Nah, berikut penjelasan saya mengenai produk dalam akad kafalah.